Bab 678. Paman Yueli, dalam 3 tahun terakhir, apakah ada berita tentang Yue-chan? Yun Ce bertanya setelah ragu-ragu. Dia tahu hanya ada sedikit harapan untuk mendapatkan jawaban positif. Tidak mengherankan, Chu Yueli menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak masalah, Yun Ce menarik napas dalam-dalam. 3 tahun lalu, saya mempercayakan Majelis Umum Kamar Dagang Bulan Hitam untuk mencari tahu berita tentang Yue-chan. Dengan kekuatan Kamar Dagang Bulan Hitam Perdagangan, sudah 3 tahun penuh, dan pasti akan ada penemuan. Mungkin kita telah menemukan keberadaannya. Petik 2. Ya, Chu Yueli mengangguk sedikit, dengan secercah harapan di matanya yang indah. Istana Tuan, saat kau pergi ke persekutuan pedagang bulan hitam, ingatlah untuk menanyakan tentang King Yue. Beritanya, sekarang krisis di sini telah teratasi, tidak aman baginya untuk berada di luar. Petik 2. Aku akan melakukannya. Yun Ce mengangguk, aku harus berada di kerajaan Phoenix Suci untuk sementara waktu, dan masa tinggalnya mungkin sangat lama. Mungkin akan singkat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ingatlah untuk segera mengirim pesan kepadaku. Aku akan punya cara untuk segera kembali sebagai sesegera mungkin. Yun Ce mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis Bingyun untuk sementara waktu, mengambil bahtera kuno yang dalam, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan kembali ke Blue Wind Imperial City. Dibandingkan kemarin, Blue Wind Imperial City jauh lebih tenang hari ini, setidaknya sebagian besar suasana berat, suram, dan putus asa telah hilang. Berita bahwa Permaisuri Yun telah kembali dan menghancurkan ratusan ribu pasukan Kekaisaran Phoenix Ilahi dalam sekejap telah menyebar ke seluruh kota Phoenix Suci dan sekitarnya, memicu harapan mereka yang telah lama punah. Suamiku, bagaimana kabarnya di Sun Moon Divine Palace? Ketika Yun Ce kembali, Chang Feng buru-buru menyapanya, dan wajah cantik di bawah mahkota burung Phoenix dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam dan kelelahan yang tak dapat disembunyikan. Jelas sekali, dia khawatir dan begadang sepanjang malam. Adik ipar ratu, saudaraku, dia sangat mengagumkan. Sebelum Yun Ce dapat menjawab, Xiao Yun tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang dari Istana Ilahi Matahari Bulan sungguh luar biasa. Tidak hanya tuan muda yang datang sendiri, tetapi juga beberapa kaisar, tetapi salah satu dari mereka dibakar sampai mati oleh kakak laki-laki tertua, dan yang lainnya ketakutan, dan mereka sangat takut sehingga mereka akan melakukannya, tidak pernah berani datang lagi ke depannya. Ah, kakak ketujuh, tidak perlu dicek, aku benar-benar tidak ada luka sama sekali. Aku hanya berdiri di sana sebentar, dan tidak menyentuh siapapun. Ah, sakit. Kata-kata pucat Xiao Yun tentu saja tidak bisa menggambarkannya sama sekali. Dalam adegan saat itu, dia tidak tahu bahwa meskipun semuanya berjalan lancar, setiap napas Yun Ce terasa seperti dia menginjak tali dengan jurang di bawahnya. Chang Yue tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena melihat mata Yun Ce yang penuh tekad, dia tahu bahwa krisis di Frozen Cloud Asgard telah terselesaikan, bahkan jika sisi berlawanannya adalah Sun Moon Divine Palace. Dia tersenyum dan berkata, baguslah semuanya baik-baik saja. Kali ini, kamu harus pergi ke tempat kakek. Petik 2. Baiklah, aku akan membawa Xiao Yun ke sana sekarang. Memikirkan wajah Xiao Lai dan Xiao Lingqi, Yun kehangatan secara alami melonjak di hati Ce, dan dengan itu, ketidaksabaran semakin kuat, hampir tak terkendali. Xiao Yun, ayo pergi ke kota Liu Yun sekarang, disitulah kamu dilahirkan. Ketika kamu sampai di sana, kamu bisa bertemu dengan saudara-saudaramu yang sebenarnya. Yun Ce mengambil tabut suan kuno lagi dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yun membuka mulutnya, berhenti untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Menemukan kerabat saudaranya dan bertemu dengan mereka adalah tujuan terbesarnya mengikuti Yun Ce ke benua Tianshuan. Aku ingin pergi juga. Nomor 7 di bawah langit melompat dan meraih lengan Xiao Yun. Kamu dan Xiao Yun adalah satu keluarga sekarang. Bagaimana kami bisa merindukanmu saat kita bertemu kerabat? Tidak mungkin untuk tidak pergi. Yun Ce berkata sambil tersenyum, Yuer, aku akan segera kembali bersama kakek dan bibi kecilku. Saudara Tianxia, Yuanba, saya akan menyerahkan kota kekaisaran kepada Anda. Kakak ipar, jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak mereka yang datang, jangan pernah berpikir untuk mendekat ke tempat ini. Xia Yuanba mengangkat lengannya yang tebal dan berjabat tangan dengan santai, lalu terdengar suara buku-buku jari seperti kacang yang meledak. Xiao Yun,
Kakak ketujuh, ayo pergi. Petik 2. Apakah kita akan seperti ini? Apakah kamu ingin mempersiapkan sesuatu yang lebih, seperti. Xiao Yun bingung sesaat. Selama lebih dari 20 tahun di alam iblis ilusi, dia selalu dicap sebagai bajingan suan-suan. Pada usia 22 tahun, dia belum pernah bertemu dengan saudara-saudaranya. Tidak perlu apa-apa, ayo pergi. Yun Ce meraih Xiao Yun dibandingkan dengan sifat takut-takut Xiao Yun. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah memasuki tabut mendalam kuno, mereka mengatur jarak dan arah pesawat ulang-alik. Dalam sekejap, mereka sudah berada di langit di atas kota Liu Yun. Setelah meninggalkan tabut mendalam kuno, Yun Ce menghirup udara dalam-dalam di sini. Akhirnya, dia kembali ke tempat aku dibesarkan. Udara masih memiliki bau yang familiar, tanpa bau asap mesiu. Dari ketinggian ribuan kaki, Yun Ce diam-diam memandangi kampung halamannya yang sangat familiar di bawah. Blue Wind Kingdom adalah negara terkecil di antara 7 kerajaan Tianxuan, dan Flowing Cloud City juga merupakan kota terkecil di Blue Wind Kingdom. Tidak ada hiruk-pikuk kota besar di sini, dan saat ini, Flowing Cloud City bahkan lebih besar lagi, lebih kuat dari yang diingat Yun Ce. Jauh lebih tenang, meskipun ada banyak orang di jalan yang panjang dan sempit, mereka jauh lebih jarang dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan Chang Yue, meskipun kerajaan Phoenix Suci tiba-tiba mengirim 200.000 pasukan ke kota Liu Yun, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk menyerang kota. Ketika Yun Ce melihat sekeliling, sepertinya tidak ada tempat di seluruh Liu Yun. Kota ada jejak pertempuran, belum lagi skala besar, bahkan skala kecil. Jalanan mulus, tidak ada tanda-tanda kerusakan parah pada bangunan, dan seluruh kota tidak diliputi rasa panik. Bahkan, Yun Ce mengetahui bahwa di seluruh kota Liu Yun, hanya tim yang seharusnya menjadi tentara Phoenix Ilahi yang ditempatkan ke arah istana tuan kota, dan jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Hasil ini membuat Yun Ce menghela nafas lega, tapi di saat yang sama, dia diliputi keraguan. Penduduk kota Liu Yun lemah, tanahnya tandus, dan tidak ada tempat dengan sumber daya yang kaya di sekitar kota. Bahkan binatang misterius yang ada berada pada level terendah, dan tidak ada gunanya menyerang sama sekali. Selain itu, letaknya di bagian paling timur Blue Wind Kingdom, dan wilayahnya terpencil, memerlukan perjalanan jauh, dan kalaupun ditempati, bisa dikatakan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Biarpun harus ditangkap, dengan kekuatan tempur Divine Phoenix Army, itu bisa dilakukan hanya dengan mengirimkan beberapa ribu pasukan. Tapi pihak Divine Phoenix mengirim 200.000 pasukan penuh sebelum memasuki kota Kekaisaran Blue Wind, dan menurut apa yang dikatakan Chang Yue, setelah pasukan Divine Phoenix berkekuatan 200.000 orang tiba di sini, mereka tidak pernah pergi. Namun, kota Liu Yun saat ini adalah seperti ini. Semuanya mengungkap keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan kerajaan Phoenix Suci terhadap kota Liu Yun? Boom gelombang-gelombang, boom gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Boom, potongan auman tumpul datang dari arah timur, timur laut, dan tenggara. Ada yang jauh, ada yang relatif dekat, dan sangat padat. Yun Ce dengan cepat menoleh untuk melihat ke timur. Kemanapun dia melihat, di daerah pegunungan terjal dan tandus di sebelah timur kota Liu Yun, dia melihat bercak bayangan merah yang kental atau tersebar. Dia sedikit mengernyit, memfokuskan pandangannya secara ekstrim, dan secara bertahap menemukan bahwa bayangan merah itu adalah tentara Phoenix Ilahi yang mengenakan baju besi merah muda. Suara apa itu? Apakah ada orang yang berkelahi di sana? Xiao Yun dan Tianxia nomor 7 memandang Dongfang dan bertanya dengan heran. Itu tentara Phoenix Ilahi. Tentara Phoenix Ilahi. Apakah ada seseorang yang bertarung dengan tentara Phoenix Ilahi? Xiao Yun bertanya dengan cepat. Tatapan antara dia dan nomor 7 di bawah langit jauh dari sebanding dengan Yun Ce, yang memiliki kekuatan Dewa Desolate. Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kebingungan yang mendalam di alisnya, mereka tampaknya membombardir tanah dengan ritme yang terpadu. Membombardir tanah. Mata Xiao Yun melebar, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu sedang melatih tentara? Yun Ce merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Abaikan mereka untuk saat ini, ayo turun. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kehidupan tempat paling akrab di dunia, itu adalah kompleks keluarga Xiao, dan itu juga tempat di mana saya dibesarkan selama 16 tahun. Kakek dan bibi kecil ada di sana sekarang.
Saat tubuh Yunce hendak tenggelam, di sana tiba-tiba muncul dari benaknya Jasmine berteriak, "Tunggu!" Sosok Yunce tiba-tiba berhenti. Setiap kali Jasmine tiba-tiba mengeluarkan nada seperti itu, dia pasti menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia dengan cepat berkonsentrasi dan berkata, "Jasmine, ada apa?" Petik 2. Apa ini? Tempat. Begitu Jasmine selesai berbicara, dia sudah mengenali tempat ini, kota Liuyun. Jelas, Jasmine seharusnya baru saja bangun dari tidurnya. Yunce menjawab, "Saya baru saja kembali ke sini. Apa yang Anda temukan? Apakah ada yang salah di sini?" Petik 2. Petik 2. Jasmine terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan suara yang sangat dalam, "Mengapa? Apakah ada energi iblis di sini?" Energi iblis. Yunce terkejut, apa maksudnya energi iblis? Petik 2. Petik 2. Jasmine terus terdiam beberapa saat, dan nadanya menjadi semakin dalam. Itu memang bukan ilusi, itu memang energi iblis. Ki iblis. Sederhananya, setelah jenis atau beberapa emosi negatif tertentu mencapai batas tertentu, hukum terdistorsi dan energi misterius bermutasi. Kekuatan magis yang diperolehnya lebih tinggi dari kekuatan misterius pada tingkat yang sama. Lebih kuat dan lebih sulit dikendalikan. Dan karena energi iblis hanya dapat diperoleh di bawah emosi negatif yang ekstrim, orang-orang dengan aura iblis adalah makhluk berdosa dengan roh dan keyakinan yang menyimpang dan seharusnya tidak ada di dunia. Atau kita bisa menyebut mereka setan atau setan. Yunce, pesawat ini semakin menarik, dan ada yang namanya energi iblis. Kata Jasmine di suara rendah, mengenai setan, dia memiliki rasa jijik dan bahkan kebencian yang mendalam, karena racun yang diracuninya adalah racun jahat yang paling menakutkan. Orang ini ada di kota Liuyun. Yunce berkata, "Dengan sungguh-sungguh itu di klan Xiao tempat kamu akan kembali." Apa? Yunce terkejut. "Turun dan lihat segera. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang benar-benar dapat menghasilkan energi iblis di tingkat rendah seperti itu." Nada suara Jasmine sangat aneh. Bab 679. Saudaraku, ada apa? Melihat Yunce tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah, Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit tiba-tiba menjadi gugup. Sepertinya ada masalah. Yunce berkata dengan tak berdaya, "Ayo turun." Sebagai keluarga Siuxuan terbesar di kota Liuyun, melihat ke bawah dari atas, klan Xiao sangat menarik perhatian di seluruh kota. Arah pendaratan Yunce bukanlah di mana gerbangnya berada, tapi hampir tanpa disadari, dia mendarat di halaman di sisi timur klan Xiao, dekat gunung belakang. Di sini sangat sepi, seluruh klan Xiao sangat sunyi. Halaman di depan saya sangat kecil, dengan dekorasi sederhana dan rumah-rumah sederhana. Di pojok halaman ada teralis anggur hijau yang dipenuhi tandan anggur hijau dan ungu. Di samping teralis anggur terdapat meja batu sederhana, ada 2 buah bangku batu yang tampak sedikit lebih kecil. Bangku batu sebelah kanan juga tertutup beberapa retakan panjang. Berdiri di tengah halaman, melihat segala sesuatu di depannya, mata Yunce sedikit goyah, dan dia sejenak linglung. "Saudaraku, di mana ini?" Melihat penampilan Yunce, Xiao Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah tempat yang menyimpan hampir semua kenanganku sebelum aku berumur 16 tahun. Yunce membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. "Ini, apakah rumah saudara Yun?" Nomor 7 di bawah langit melihat sekeliling dan berkata dengan terkejut. Di kota Liuyun, memiliki halaman seperti itu dianggap sebagai kemewahan bagi masyarakat awam. Tapi bagi orang nomor 7 di dunia, yang lahir dari keluarga penjaga dan merupakan satu-satunya putri dari sebuah klan di dunia, rumah seperti itu terlalu sederhana dan kumuh. Dia adalah tuan muda dari keluarga Yun, raja iblis dari dunia iblis ilusi, dan bahkan bisa dikatakan telah menyelamatkannya, nasib seluruh alam iblis ilusi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa tempat di mana Yunce dibesarkan akan sesederhana itu. "Ya, ini rumahku." Yunce tersenyum tipis, "Aku sudah tinggal di sini sejak aku bisa mengingatnya. Tapi saat itu, tempat ini bukan hanya tempat untukku, tapi untukku dan bibi kecilku. Saat itu, kami bersama siang dan malam. Kemanapun saya pergi, dia akan pergi, dan kemanapun dia pergi, saya akan pergi, seperti bayangan satu sama lain. Sampai saya berumur 10 tahun, kakek saya berkata bahwa kami tidak bisa lagi kami hidup di halaman yang sama dan menemukan halaman baru untuk bibi kecilku. Karena kejadian ini, bibi kecilku menangis selama berhari-hari,
dan aku mencoba yang terbaik untuk memprotes kakek. Tapi kakek, yang biasanya menyayangi kami dengan segala cara, saya menolak untuk melepaskan masalah ini. Setelah itu, bibi kecil yang tinggal di halaman baru sering menyelinap kembali dan tidur dengan saya, tetapi ketika kakek mengetahuinya, dia akan memarahinya dengan keras, sampai nanti, mereka perlahan-lahan mengetahui apakah pria dan wanita itu intim, dan bibi kecilku tidak pernah datang ke sini secara diam-diam lagi. Yunce berbicara dengan lembut, dengan senyuman tipis. Senyumannya saat ini berasal dari jiwanya, tanpa kekotoran apapun. Pada tahun-tahun itu, meskipun ia sering diejek, kadang-kadang diintimidasi, dan selalu dihina dan dikasihani, pada saat itu, karena bibi kecilnya, kebahagiaannya jauh lebih besar daripada kesedihannya, dan bahkan rasa rendah diri yang kompleks. Semuanya sangat hambar. Selama bertahun-tahun, dia bukan lagi sampah tanpa urat nadi yang dalam dan tanpa masa depan. Dia menjadi semakin kuat, dan dihormati dan bahkan ditakuti oleh semakin banyak orang. Dia berada pada level yang lebih tinggi dari klan Xiao, yang dianggap sebagai dewa. Zhongdu jauh lebih tinggi. Tetapi dunianya selalu dipenuhi angin dan hujan, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia bahagia. Hanya dengan bibi kecilnya, sudah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali saya datang ke sini. Tapi semuanya di sini hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan apa yang ada dalam ingatan, tanpa perubahan apapun, tidak peduli itu pintu, jendela, meja batu, teralis anggur, atau bahkan lentera yang digantung di sana ketika aku menikah dengan Xia Qingyue 6 tahun yang lalu, semuanya masih ada, namun sudah lapuk dan berantakan. Seluruh halaman sangat rapi dan rapi, tidak terlihat bobrok atau kotor seperti yang diharapkan Yunce setelah tidak digunakan selama 6 tahun, seolah-olah seseorang akan menyapunya di sini setiap hari. Yunce melangkah maju dan berdiri di depan meja batu, dengan lembut menekan tangannya ke permukaan batu. Angkat jarimu, tidak ada setitik pun debu di atasnya. Tempat ini, baru saja dibersihkan. Hati Yunce bergetar. Mungkinkah, Xiao Ce, apakah itu kamu? Hanya ada sedikit suara di dunia ini yang bisa langsung menyentuh Yunce. Jiwa yang kokoh, tapi suara Xiao Lingqi pasti salah satunya. Hati dan jiwa Yunce bergerak dengan keras, dan dia berbalik hampir seketika. Di pintu halaman, Xiao Lingqi mengenakan gaun hijau muda, dan mata indah Xingchen dipenuhi lapisan kabut tebal. Bibi kecil, kata Yunce lembut, tanpa sadar lengannya terangkat ke depan, ingin melewati ruang dan menyentuh gadis terdekat, paling akrab dan paling penting dalam hidupnya. Aku kembali. Xiao Yun mau tidak mau mengatakan sesuatu. Dia memandang Xiao Lingqi dan berkata dengan bingung, dia. Bibi kecil, Yunce memanggil, buktikan padanya identitas gadis ini. Gadis dengan penampilan cantik, temperamen menawan, yang terlihat lebih muda darinya, adalah bibi kecilku. Dia adalah darahnya, kerabat. Tangan kecil Xiao Lingqi menekan kuat di bibirnya, dan air mata kristalnya jatuh seperti butiran batu giok yang pecah. Setelah waktu membeku sesaat, dia mengeluarkan erangan pelan, menitikkan air mata dan melemparkan dirinya ke arah Yunce, melemparkan dirinya ke arahnya, dadanya, lengannya memeluknya erat, dan air mata dengan cepat membasahi dadanya. Xiao Ce, dia berteriak berulang-ulang, dan tak lama kemudian dia menangis. Maaf, bibi kecil, aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan kembali dalam sebulan, tapi, aku membuatmu menunggu selama 3 tahun. Yunce menyilangkan lengannya dan dengan lembut memeluk gadis itu dalam pelukannya. Pinggangnya lebih ramping dibandingkan 3 tahun lalu, dan tubuhnya lebih halus. Bahkan kekuatannya yang dalam tidak maju tetapi mundur. Dalam 3 tahun, tinggi badan Yunce telah bertambah sekitar setengah kaki, membuat gadis di pelukannya terlihat semakin halus dan lembut di hadapannya. Yang paling menyakiti Yunce adalah tangisannya. Bibi kecil yang dia kenal bisa tertawa dan menangis. Apalagi di depannya, dia akan melepaskan semua emosinya tanpa syarat. Tetapi bibi kecil di depannya, meskipun dia menangis, berusaha sekuat tenaga untuk menahan isak tangisnya. Hanya bahunya yang bergerak-gerak sangat hebat. Sedikit energi spiritual hilang dari tubuhnya, tetapi sebaliknya, energi itu begitu kuat sehingga Yunce hampir melankolis yang memilukan dan menyesakkan. Dalam 3 tahun terakhir, berita tentang kematiannya, dan bencana di negeri angin biru telah meninggalkan banyak luka kejam di hatinya. Tangan Yunce mengepal tanpa suara, dan dia mengangkat kepalanya, dengan sedikit rasa sakit di hatinya.
Ketika aku tidak berguna dan pembuluh darahku yang dalam masih cacat, hal yang paling sering kulihat setiap hari adalah senyuman bibi kecilku. Sekarang aku semakin kuat dari hari ke hari, kenapa aku membuat patah hati di mataku? Bibi kecil lagi dan lagi. Aku mengejar kekuasaan, untuk apa? Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan memeluknya lebih erat dengan tangannya. Dada yang diandalkan lebih lapang dari sebelumnya, dan dadanya adalah satu-satunya tempat di dunia yang membuatnya merasa benar-benar stabil dan puas. Dia menangis dengan air mata, berkata dengan lembut, "Aku tahu." Xiao Ce tidak bersungguh-sungguh. Alangkah baiknya jika Xiao Ce kembali. Kupikir aku tidak akan pernah melihat Xiao Ce lagi. Xiao Ce-ku, akhirnya kembali. Gumaman pelan, membawa kepedihan kerinduan dan kegembiraan karena hilang dan ditemukan. Yun Ce menarik napas panjang, merendahkan suaranya, dan berkata dengan sangat tegas, "Bibi kecil, aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkanmu." Suara Yun Ce tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya terguncang dengan keras, dan matanya yang berubah dingin sesaat tiba-tiba melirik ke belakang, dan tubuhnya dengan cepat berbalik dengan Xiao Lingqi di belakangnya. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba dikunci oleh aura yang sangat dingin. Dia memiliki tubuh jahat roh air dan tidak takut dingin sama sekali. Namun saat aura ini menyelimuti dirinya, sesaat memberinya perasaan dingin yang menusuk hati, dan semua bulu di tubuhnya berdiri dalam sekejap. Dalam benaknya, sepasang mata iblis yang gelap seperti jurang bahkan terpantul samar-samar, dan seluruh orang tiba-tiba merasa seolah-olah dia tiba-tiba berada di neraka gelap yang menakutkan. Mungkinkah aura yang belum pernah terjadi sebelumnya, dingin, menakutkan, dan sangat tidak nyaman ini adalah apa yang Jasmine bicarakan, aura iblis. Siapa ini? Saat dia berbalik, mata Yun Ce tertuju pada sosok hitam yang melayang di udara. Dia sedikit lebih pendek dan lebih kurus dari Yun Ce. Dia berpakaian hitam, dan rambut panjangnya sehitam siang dan malam, tergantung hingga setengah pinggangnya. Wajahnya kaku dan pucat, matanya tak bernyawa, dan tidak ada jejak cahaya. Aura yang memancar dari tubuhnya membawa hawa dingin yang menembus ke dalam sumsum tulang, namun Yun Ce tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan darinya. Seolah-olah yang melayang di sana bukanlah orang hidup, melainkan mayat. Ketika dia melihat wajah sosok hitam ini dengan jelas, alis Yun Ce bergerak tajam, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. "Fen Jue, Chen." Ketika dia meneriakkan kata terakhir, suara Yun Ce jelas mengandung keraguan. Penampilan dan matanya persis sama dengan Fen Jue Chen dalam ingatannya. Tapi Fen Jue Chen yang dia kenal tidak pernah memiliki aura seperti itu. Dan, dia jelas merasakan bahaya yang jelas dan dingin dari pria berbaju hitam ini. Dengan keadaan Yun Ce saat ini, apa yang bisa membuatnya merasa berbahaya setidaknya adalah kekuatan seorang kaisar awal. Ketika dia membiarkan Fen Jue Chen pergi 3,5 tahun yang lalu, kekuatannya yang dalam berada di alam mendalam roh, yang kurang dari 4 tahun, mustahil mencapai level yang mengancamnya. Hah, sebenarnya orang ini, suara Jasmine juga dipenuhi kejutan. Yun Ce, wajahnya masih kaku. Saat dia berbicara, baik ekspresi maupun pupil matanya yang redup tidak goyah sama sekali, namun suaranya dipenuhi dengan kebencian yang pahit, "Kamu masih hidup. Kamu adalah sebenarnya masih hidup." Petik 2. Petik 2. Aura yang menyelimuti Yun Ce menjadi puluhan kali lebih dingin dalam sekejap, dan begitu pria berbaju hitam itu membuka mulutnya, Yun Ce yakin, pria ini benar-benar Fen Jue, tidak diragukan lagi. Karena suara ini, nada ini dan kebencian ini sama persis dengan saat dia melepaskannya. "Tahukah kamu betapa besar kebencian dan rasa sakit yang aku rasakan ketika mendengar berita kematianmu? Selama bertahun-tahun, aku telah bermimpi bahwa kamu akan hidup kembali sehingga aku dapat mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri." Fen, tangan Jue Chen gemetar, dua masa energi hitam melayang di sekitar telapak tangannya, menjadi semakin padat. Mata Yun Ce melirik kedua kelompok energi hitam. Hanya sekilas, dan perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap langsung ke arah Fen Jue Chen tanpa konsesi apapun. "Lihat, impianmu telah menjadi kenyataan, tapi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku sekarang?" Sebelum Fen Jue Chen bisa menjawab, Jasmine mencibir dari hati Yun Ce, tingkat kekuatannya yang mendalam saat ini berada di tingkat kelima dari alam mendalam yang berdaulat.
Ditambah dengan sifat khusus dari kekuatan mendalam iblis, jika kamu bertarung langsung, dia pasti bisa membunuhmu. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen. Mata Yunce berkilat, gemetar hebat, apakah kamu bercanda? Petik 2. Saat itu, dia menghancurkan klan surga yang terbakar, tetapi hanya menyelamatkan Fen Juechen. Alasan utamanya adalah dia memang menyelamatkan Xiao Lingqi, dan Xiao Lingqi alasan kedua dari permohonannya adalah karena secara tidak sadar, dia tidak berpikir bahwa Fen Juechen kelangsungan hidup akan menimbulkan ancaman baginya. Pada saat itu, mustahil bagi 1000 Fen Juechen untuk menyakitinya, ditambah dengan tingkat pertumbuhannya yang tak tertandingi. Bahkan jika bakat Fen Juechen 10 kali lebih tinggi, dia hanya akan semakin menjauh darinya sampai dia menjadi manusia. Di matanya, mereka tidak berbeda dengan semut. Garis keturunan dan kekuatan suci yang dia miliki adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang biasa dalam 100 kehidupan. Majikannya adalah Jasmine, yang berada di luar bidang ini. Di benua Tianxuan, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal tingkat pertumbuhan. Xia Yuanba dapat tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan karena dia memiliki Overlord Divine Vein. Dan bakat yang menantang surga inilah yang membuat Suaka Huangji, yang menempati peringkat pertama di antara tanah suci, menganggapnya sebagai harta karun. Fen Juechen, yang saat itu hanya berada di alam Lingxuan, bagaimana dia bisa menjadi kaisar tingkat menengah dalam waktu kurang dari 4 tahun? Apakah kamu pikir aku bercanda? Jasmine berkata dengan dingin, namun, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kekuatannya tidak berasal dari kultivasi, dan bahkan energi iblisnya tidak berasal dari kemauannya sendiri, sumber iblis telah disuntikkan ke dalam jiwa. Bab 680. Sumber iblis. Apa itu? Kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Niat membunuh orang ini terhadapmu sangatlah serius. Jika kamu tidak mencabut akar rumputnya, kamu akan meninggalkan masalah di masa depan. Aku tidak menyangka itu akan menjadi masalah besar, kata Jasmine dingin. Saudaraku, orang ini adalah... Jangan kemari. Yunce mengulurkan tangannya ke belakang, dan gelombang udara mengalir keluar, memaksa Xiao Yun dan nomor 7 di dunia yang sedang berjalan dengan cepat, dan mendorong mereka menjauh dengan tangannya yang lain. Xiao Lingqi memeluk punggungnya dan dengan kuat melindunginya di belakangnya. Aku masih sampah yang sama seperti sebelumnya. Mata dan nada suara Fen Juechen sangat suram dan dalam. Dia mengangkat tangannya yang terbungkus energi hitam, dan nafas dingin yang membuat jantung berdebar-debar bergoyang di angkasa. Saat kami melaju semakin dekat, bahkan cahayanya perlahan meredup dengan kecepatan yang terlihat. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membuatmu membayar semua rasa sakit yang aku alami selama bertahun-tahun. Pupil Fen Juechen tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang lebih dalam dari malam. Dia meraih lengannya dan bola energi hitam mengalir langsung ke tenggorokan Yunce. Cahaya di depan mata Yunce meredup dengan cepat, dan nafas dingin menembus tulangnya bahkan sebelum dia mendekat. Yunce belum pernah melihat kekuatan dan aura seperti ini dalam 2 masa hidupnya. Saat dia bertarung melawan Kaguya di alam iblis ilusi, api iblisnya yang jatuh juga memiliki aura suram, namun dalam hal kemurnian dan kekayaannya, itu benar-benar berbeda dari kekuatan di depannya. Fen Juechen ini, apa yang terjadi padanya selama ini? Yunce mengangkat lengannya, dan nyala api Phoenix langsung menyala, dan dia hendak meledakkan energi hitam dingin yang datang ke arahnya. Tapi pada saat ini, dengan panggilan mendesak, Xiao Lingqi tiba-tiba bergegas dari belakangnya, membuka lengannya untuk menghalangi di depannya. Tidak. Petik 2. Tanda seru petik 2. Gerakan tiba-tiba Xiao Lingqi mengejutkan Yunce, dan dia memeluk Xiao Lingqi. Api Phoenix padam, dan semua energi dalam yang kental dengan tergesa-gesa diubah menjadi pertahanan. Segel awan dan kunci matahari. Yunce bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah. Ekspresi Fen Juechen juga tiba-tiba berubah. Lengannya yang terentang dengan cepat berputar, dan sebagian besar energi hitam yang mengalir ke arah Yunce ditarik dengan paksa olehnya dalam sekejap, separuh sisanya membombardir penghalang dewa jahat di depan Yunce. Tembok dewa jahat yang tidak berwarna langsung diwarnai hitam. Setelah bernafas, aura gelap benar-benar diimbangi, dan beberapa lubang seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tembok dewa jahat. Adegan ini membuat Yunce diam-diam ketakutan. Aura gelap barusan jelas-jelas baru saja diledakkan oleh Fen Juechen dengan santai,
tapi aura itu menembus matahari penyegel matahari miliknya dengan begitu mudah. Penghalang pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan dewa jahat, Feng Yun Suri, selalu runtuh ketika tidak dapat lagi menopangnya. Pada saat ini, Feng Yun Sun tidak runtuh, tetapi sejumlah besar lubang justru terkikis. Kekuatan misterius gelap itu, sebenarnya memiliki kekuatan korosif yang mengerikan. Mungkinkah ini yang dikatakan Jasmine, salah satu ciri kekuatan magis yang menakutkan? Dan ketakutan Fen Juechen sama besarnya dengan ketakutan Yun Che. Dia paling menyadari kekuatan mengerikan yang dia miliki sekarang. Tubuh Yun Che dipenuhi dengan aura Raja Alam mendalam. Meskipun kemajuannya hanya dalam beberapa tahun sangat mencengangkan, di matanya, takhta belaka tidak ada bedanya dengan semut yang rendah. Hati, dia ingin menghancurkannya, tapi itu hanya lambaian tanganmu. Tapi kekuatan yang baru saja dia lepaskan ketika dia kehilangan kendali atas emosinya sangat sulit bahkan untuk diblokir oleh seorang overlord, tapi itu benar-benar diblokir oleh Yun Che. Selain itu, apa yang digunakan Yun Che jelas merupakan serangan yang tergesa-gesa dan paksa yang berubah menjadi pertahanan kekuatan. Kejutan ini hanya terlintas di hatinya. Apa yang dia lihat langsung bukanlah Yun Che, tapi Xiao Lingqi. Ketika dia memastikan bahwa dia tidak terluka, napasnya sedikit tenang, dan kemudian menjadi lebih intens. Dingin dan parah. Bibi kecil, kamu baik-baik saja. Yun Che dengan cepat membawa Xiao Lingqi ke belakangnya. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya, meraihnya dengan punggung tangannya, dan berkata dengan cemas, aku baik-baik saja. Xiao Che, pergi. Dia bukan lagi Fen Juechen seperti dulu. Dia telah menjadi sangat kuat sekarang kamu tidak mungkin mengalahkannya. Jika kamu berhasil melewatinya, kamu pergi. Jika tidak, dia akan membunuhmu. Pergi. Yun Che, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Melihat perlindungan putus asa Xiao Lingqi, murid Fen Juechen melepaskan kebencian yang lebih besar lagi, dan energi hitam di tubuhnya tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan tanah menjadi gelap. Udara benar-benar berhenti mengalir, dan suasananya sama suramnya seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam 9 netherworld, api penyucian. Apa ini? Xiao Yun berkata dengan kaget saat dia dengan ketat melindungi nomor 7 di dunia. Dunia di depanku dengan cepat menjadi abu-abu, dan cahayanya sepertinya ditelan oleh sesuatu dengan cepat. Meskipun dia dibesarkan di Demon Imperial City, level tertinggi di Illusory Demon Realm, dia belum pernah melihat tontonan seperti itu sebelumnya. Tidak, Xiao Lingqi berteriak tajam, berbalik, dan membuka tangannya untuk menghalangi tubuh Yun Che. Dia menatap Fen Juechen, yang memiliki energi hitam naik di sekujur tubuhnya, dengan tatapan dalam di matanya yang gemetar. Memohon, Saudara Fen, kumohon, tolong jangan bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Fen Juechen meraung, dia menginjak-injak kepala dan harga diriku lagi dan lagi. Dia membunuhnya ayahku, membunuh kakekku, bunuh tuanku, bunuh semua rakyatku, semuanya. Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebencian di langit, kebencian yang menguasai lautan? Aku tidak bisa membunuh siapapun dengan sia-sia, tapi dia harus mati di tanganku. Saudara Fen, Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya perlahan, dengan suara memohon yang lebih dalam, meskipun semua orang takut padamu. Aku selalu semua orang tahu bahwa kamu bukan seorang penjahat yang suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi orang yang sangat baik dengan hati yang baik. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyelamatkan semua orang di kota Liuyun. Tapi, mengapa Anda begitu saja? Anda tidak bisa melepaskannya dari segala kebencian, dan lepaskan dirimu. Kamu selalu membawa kebencian, bukankah kamu lelah dan kesakitan? Lelah, menyakitkan, ini tidak masalah. Suara Fen Juechen menjadi semakin keras. Dingin dan serak, karena dia aku menjadi seperti sekarang ini. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya dan membalas dendam, aku menahan rasa sakit yang tidak dapat kamu bayangkan. Bahkan sekarang, aku tidak lagi menanggungnya sepanjang waktu. Rasa sakit yang luar biasa. Setiap nafas dari rasa sakit ini mengingatkanku untuk tidak pernah melupakan kebencianku. Yun Che, Fen Juechen perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada pusaran air gelap sedalam lubang hitam. Ku bilang, aku tidak akan pernah menolak. Apapun yang kamu katakan, selama itu permintaanmu, meskipun itu berarti kematian, aku tidak akan pernah ragu. Tapi kebencianku sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pusaran gelap
hampir menyedot jiwa manusia ke dalamnya, bahkan jika seorang mistikus yang kuat hanya menyentuhnya dengan matanya, itu akan menyebabkan gemetar dari jiwa. Namun, Xiao Lingqi masih berdiri kokoh di depan Yun Ce. Permohonan di matanya perlahan menghilang dan digantikan oleh tekad yang kuat. Xiao Ce, membunuh seluruh klanmu karena aku. Jika kamu ingin membunuh Xiao Ce, bunuh aku dulu. Petik 2. Dada Fen Juechen naik dan turun dengan keras, dan lengannya yang terulur sedikit gemetar. Tidak, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membunuhmu, bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku hanya memintamu, jangan hentikan aku membunuh Yun Ce. Kamu harusnya tahu, dengan kekuatanmu, mustahil menghentikanku. Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya, kata Xiao Lingqi, matanya masih tegas dan tegas, tetapi jika kamu benar-benar membunuh Xiao Ce, aku akan membencimu seumur hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Fen Juechen membeku, dan aura gelap tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan kemudian, pupil, lengan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar sedikit, dan aura gelap juga melanjutkan fluktuasinya, tetapi fluktuasinya sangat kacau. Kebencian di pupilnya digantikan oleh sentuhan dari rasa sakit yang mendalam. Tidak ada yang bisa memahami dampak kuat dari beberapa kata Xiao Lingqi terhadap hati dan jiwanya. Tidak ada yang tahu mengapa dia, yang datang ke kota Liuyun untuk membalas dendam, memilih untuk tinggal di sini dan tidak pernah pergi. Dan tidak ada yang tahu bahwa dia bersedia menanggung rasa sakit berkali-kali lipat dengan kecepatan tercepat dengan cara apapun, sumber untuk membalas dendam. Tetapi setelah tiba di kota Liuyun, dia terus memperlambat kecepatan menyerap sumber sihir. Karena dialah satu-satunya kehangatan dan satu-satunya cahaya terang di dunianya yang dipenuhi kegelapan, yang sudah lama tanpa disadari, mungkin lebih penting dari rasa dingin dan kebencian yang menggigit, setidaknya jauh lebih penting dari nyawanya sendiri, penting. Yun Ce, yang menatap Fen Juechen dengan dingin, menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena aura Fen Juechen yang awalnya sangat dingin tiba-tiba menjadi kacau, mata dan ekspresinya menjadi sangat terdistorsi dan menyakitkan, dan bahkan niat membunuh dingin yang telah terkunci padanya dengan cepat hilang dalam kekacauan. Puff, wajah Fen Juechen tiba-tiba menjadi pucat, dan seteguk darah merah tua muncrat dari mulutnya, menyebarkan kabut darah hitam yang besar. Seru Xiao Lingqi, bingung. Apa yang terjadi? Yun Ce mengerutkan kening dan bertanya pada Jasmine, kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan magisnya tidak berasal dari kemauannya sendiri, mungkinkah kekuatannya tiba-tiba kehilangan kendali? Petik 2. Tidak, kata Jasmine dalam suara rendah, energinya yang dalam menyerang jantungnya. Sepertinya hati dan jiwanya terstimulasi, dan itu adalah rangsangan yang hebat baginya. Petik 2. Yun Ce, Fen Juechen mengangkat kepalanya tajam, matanya tertuju pada Yun Ce. Wajahnya dengan noda darah merah tua pucat dan garang. Dia meneriakkan dua kata di mulutnya, dengan gelombang kebencian dan niat membunuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Petik 2. Yun Ce dengan lembut mendorong Xiao Lingqi di belakangnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju Fen Juechen. Xiao Lingqi dengan cepat meraih lengan Yun Ce, jangan pergi ke sana. Jangan khawatir. Yun Ce tersenyum dan memegang tangannya di bahu Yun Ce, melihat ke samping. Dalam-dalam, dia melirik padanya dan berkata, dendam antara dia dan aku tidak bisa diselesaikan, apalagi dicegah. Selama aku masih hidup, itu ditakdirkan tidak mungkin dihindari. Satu-satunya cara adalah menyelesaikannya secara langsung. Petik 2. Jangan khawatir, bibi kecil, dia memang aku bukan lagi Fen Juechen seperti dulu, tapi aku bukan Yun Ce seperti dulu. Dia ingin membunuhku, tapi ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Suara Yun Ce jatuh, tetapi dia tidak terus bergerak maju, tetapi mengangkat kepalanya. Melihat Fen Juechen, dia berkata dengan tenang dan tenang, Fen Juechen, kamu selalu ingin membunuhku di rumahmu mimpiku, dan aku juga berharap masalahmu yang tiba-tiba ini segera terselesaikan, sehingga bisa menyelamatkanmu dari malam-malam panjang dan mimpi buruk di masa depan. Namun, hari ini, waktunya sepertinya tidak tepat. Bagiku, aku punya banyak hal-hal besar yang harus diselesaikan saat ini, dan aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu saat ini. Sedangkan untukmu, Yun Ce tersenyum penuh arti, aku punya bibi kecilku yang melindungiku, sepertinya agak sulit bagimu untuk membunuhku.
Mata Fen Juechen tiba-tiba melebar, dan energi hitam di tubuhnya sangat gelisah. Tapi sebelum dia bisa berbicara, wajah dan suara Yun Ce langsung menjadi lebih gelap. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke timur, tapi keluhan antara kau dan aku harus diselesaikan. Dan itu hanya bisa diselesaikan oleh kita berdua. Pada siang hari 3 bulan kemudian, di Laut Cina Timur 300 mil jauhnya, Anda dan saya akan bertarung sampai mati. Petik 2. Pada saat itu, saya akan pergi sendiri dan tidak akan membawa orang lain bersamaku. Adapun untuk kamu, mata Yun Ce sedikit menyipit, jika kamu takut terkubur di Laut Cina Timur selamanya, kamu bisa membawa pembantu sebanyak yang kamu mau. Mata kedua orang itu bertabrakan di udara yang kental, satu sisi penuh kebencian, sisi lain setenang air mati. Tiba-tiba, bola cahaya hitam pekat meledak dari tubuh Fen Juechen, menyebabkan kegelapan mutlak muncul di depan mata semua orang sejenak. Setelah kegelapan menghilang, sosok Fen Juechen telah benar-benar menghilang dari pandangan, dan auranya juga benar-benar menghilang tanpa jejak. Yun Ce perlahan menurunkan tangannya dan diam-diam menghela nafas lega, tapi alisnya masih berkerut. Dalam 2 hari terakhir setelah kembali dari alam iblis ilusi, segala macam masalah datang satu demi satu, dan masing-masing masalah lebih besar dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka Fen Juechen, yang telah dia lepaskan dan segera lupakan, akan muncul kembali di hadapannya dengan cara yang begitu menakjubkan. Benar saja, jika kamu memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, akan ada masalah. Yun Ce menggaruk keningnya dan mengerang dalam hatinya. Bersambung.